aku ora tau lereng mikir kowe ana ning pondok pesantren aku bakal sampai aku mikir ora bukti. Sing bapak iki beli kopi dah. Bukan. Salafiyah atau mana? Gitu. Salafiyah yang selalu baca santai baca. Rasa tetap sayang semenjak kowe Oke, guys, itu nanti bisa dilihat selengkapnya di YouTube. Sekarang boleh saya aja. Masih semangat Bapak Ibu? Bisa? Tenang? Lagi seru. Go. Oke, bisa kita lihat nanti yang jelas. Sekarang saat ini tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya dulu. Nek sing tepuk tangannya rindi-rindi budikan band. Oke, Mas kita stop dulu. Lanjut pada slideshow karena ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait dengan kiat-kiat kita mendongeng. Mungkin tadi sudah beberapa kata-kata tentang perkenalan. Kali ini sebelum nanti kita ke materi ada perkenalan dulu walaupun agak lambat. Apa? Next Mas. Next apa? Nah ini untuk pendidikan formal saya mulai dari MI, MTS, SMA. Jadi saya tidak pernah sekolah negeri. Saya negeri hanya di 3 universitas itu, ada ISI, UT itu bagi dosen-dosen UT itu adalah negeri. Saya jurusan PG PAUD angkatan 2013, tapi saya dapat 2 semester saya keluar karena 30 peserta dalam satu kelas itu yang 29 adalah putri. Jadi aku lanang di mangkok bebek kayaknya, terus jadi ketua kelas. Dan jadi ketua kelas, saya keluar tuh bukan berarti saya nafsu sahabat enggak, mau tua untuk ribu-ribu. Iya, ya guru PAUD sing do lulus SMA udah ijazah S1 nih loh. Kan pada dapat insentif terus kan kuliah meneng tadi tane. Nah, saya nom dhewe akhirnya di ketua kelas nih dadi pangkon-pangkonan. Tolong Mas, gara-gara itu gas Mas anakku rewel dalam gende. Namanya tolong Mas foto kepengen itu gasku bojoku rewel dalam nenek. Kemudian yang terakhir saya lulusnya malah di UIN, ya di UIN kemarin alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh rektor untuk wayangan di sana, walaupun wayangannya cuma 1 jam, tapi insya Allah saya sebagai alumni saya termasuk bangga bisa wayangan di sana dan dilihat di YouTube-nya. Selanjutnya Mas Rizal, ini non formal saya selanjut termasuk senior. Nah ini kalau tadi sudah saya sampaikan sampai pada yang terakhir itu saya membuat film namanya Momong Parangkusumo. Bukan berarti saya itu membela di sana, enggak. Akan tapi gini, perlu diketahui bahwa di sana itu sebenarnya ada kebaikan-kebaikan yang tidak terliput. Orang itu kalau tahu jeleknya, semua ada yang jelek. Jangan ngomong Parangkusumo, misalnya kata-kata Parangkusumo, sing dadi perhatiannya dengan apa? Rame ngoten niku to. Dolan jajan to dan pusat kebugaran olahraga to. Nah, niku tok asli dalam bahasa. Padahal di sana tuh ada yang tidak terlihat, yaitu ada Mbah Kaum yang setia ngomong anak-anak kecil-kecil itu di Parangkusumo sana. Itu yang tidak terlihat. Saya perhatian di film saya sebelum ngomong Parangkusumo. Saya sebelum jadi bapak atau saya sebelum nikah, saya pernah jadi aktornya juga Mas Hanung Bramantyo di film Tersanjung. Jadi jenengan film Tersanjung sing movie, bukan Tersanjung yang serial, tapi yang itu naiknya itu saya. Oh, walaupun saya itu belum nikah waktu itu. Rapopo saya itu sering mendapatkan kata-kata nggak enak seperti itu sering. Oh, belum nikah kok sudah jadi naik. Oh, toh. Ana meneh sing rodor. Kiai kemaki, ora wis wani ngisi luar manten. Saya sebelum nikah itu sudah ngisi luar manten 8 kali. Belum nikah loh padahal. Mau 9 kali ada corona dari situ. Nah, 8 kali itu dodol kayak. Kiai kemaki belum nikah terus apa ngomongke apa jualan. Aku terus ngene iki. Bapak kiai romantis kok nyeritakkan kubur apa ya?
Ada podo wae iso aku ora iso aku ngerti ampune aku. Lanjut Mas Rizal. Oke, kalau kontak saya bisa di sini, bisa di WA, IG, TikTok. TikTok saya baru Bu karena TikTok yang dulu itu kebanet. Kenapa kebanet? Bu Emi. Orang Jamun Bu Emi. Segane kotaan. Pokoknya sehat selalu Bu Bupati. TikTok saya kebanet karena apa? Saya mengunggah konten yang katanya TikTok itu nggak baik. Apa kontennya? Bocah nyulut mercon. Nyulut mercon dilebokke katoke ibu. Jadi kan dua ini ya tak tulis ini dia tidak merugikan dirinya apapun, merugikan orang lain apalagi negara. Di banet akhirnya gua nggak TikTok mana. YouTube itu bisa nanti dilihat ada beberapa video tayangan yang bisa kalian lihat, termasuk ada pengajian dan sebagainya. Kemudian emailnya bisa di sana. Lanjut Mas Rizal. Singkat karena ini sudah entek waktunya. Saya tinggal 25 menit lagi. Lanjut Mas. Nah ini, oke sekarang kita break dulu. Itu break ya, wacana istirahat, bukan berak ya. Wah, udah mau coba berak, itu break ya. Oke, sekarang tangannya begini, ikuti saya. Buka tutup, tangan di pundak. Udah kan tangan begini, dipijit, sambil tertawa. Papat. Ben lengkap sak keluargane untuk kabeh. Ini buka tutup, tangan di pundak. Lihat nih, dipijit, sambil tertawa. Mulang guru nih kayak paling keren yakin. Ini guru-guru liane jajal guru matematika tak ulangan tadi ke mumet yakin. Kulo sing mumet. Oke, sekarang lagi. Buka tutup, tangan di perut. Perut kanane. Sambil tertawa. Ini ngobrol tadi lagi seneng. Kenapa anak kecil itu harus kita senangkan? Ketika anak kecil sekarang senang, saya senang pakai awak dulu. Guru TK itu sudah simple. Walaupun udah dibayar gede, tapi ketika ada muridnya nyeluk, Bu Guru menulis bahagia. Iya betul. Tapi umpama kula itu dadi bupati. Bupati Toprak. Oke, insyaallah. Umpama dadi presiden, yakin gaji guru TK sama gaji dosen tak padake. Tenang. Dia umpama lho iki, tapi kan apa orang sing ngerti to? Oh Pak Yusuf kalah pendek, candek, ya bisa ada presiden tahu tak? Kadang aku biar tahu yang toko itu loh, toko Cina, terus mau Cina, bilang foto kalau jujur wedo, Mas ya kok jenengan jujur sing wedo, gitu, cari sing duit toko nih, rapopo, Mbak, wong cendek iki pinter, lah apa, utaknya cerah udel, lebih mikir cepat deh, dua-dua orang kan yang borang ngerti ya. Jadi tadi dia seneng. Nah, makanya kenapa kok dosen atau guru tak padake mau jadi presiden? Ya, karena melarat guru TK balik dosen. Dosen itu gampang perkembangan ilmu. Ayo silakan baca sendiri tugasnya gampang. Guru TK lalah nyiseni. Dia bakal ngeterke ning sekolah nyawi iki. Endi ana dosen nyawi mahasiswane. Ayo bubar pelecehan seksual ya. Oke lanjut Mas, nanti masih ada lagi beberapa geng. Yang pertama, seorang pendongeng satu harus percaya diri. Tidak boleh tidak. Apapun kata-kata kita, wah koyo-koyo api-api om. Sebenarnya saya itu masih banyak yang lebih baik daripada daripada saya. Jenengan itu lebih baik daripada saya. Ada potensi-potensi yang belum tergali. Cuma kita elemen deket jero nih. Kudu dijujuk tenanan gitu. Makanya jenengan insyaallah nanti setelah adanya lomba video ini, saya berharap ada para pendongeng baru dari NU yang bisa menguasai sekolah-sekolah di Bantul terutama. Itu mana ada buat kita? Bukan hanya di Bantul, ketika jenengan nanti sudah menjadi dongeng profesional, dongeng kondang, itu akan mengharumkan nama Bantul. Dari mana? Dari Bantul. Padahal jenengan dongeng ini di Sleman. Loh. Dan dari mana guys? Dari Bantul. Padahal jenengan Klates dan dongeng. Sering seperti itu. Dari mana? Saya dari Bantul. Padahal dongeng yang Purwodadi. Apa enggak harum nama Bantul? Itulah pentingnya kita walaupun sedikit tetapi bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas. Percaya diri.
Banyak sebenarnya yang lebih baik daripada saya, tapi cuman jenengan kurang pede gitu. Pede di depan anak-anak untuk dongeng itu karena harus banyak sekali kegiatan yang itu mungkin tidak lumrah. Contoh, kalau dongeng harus berwajah, gesturnya harus koyo ketek iso. Nah, gue wis bocah ngarani monyet. Koyo wong tuwa, nggih mboten? Ya beda-beda. Ono sing koyo suarane nanti di materi selanjutnya. Harus percaya diri dan pasti bisa. Ketika kita sudah meyakinkan diri kita sendiri, insya Allah aku bisa. Kok kira-kira iso? Ada tips atau trik, yaitu sebelum jenengan maju, jenengan pegang sebelah sini sambil baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Karena ketika nanti tidak ditolong sama Allah, kita mau ngomong apa, kadang-kadang jawab metune opo. Ora sinkron antara hati dengan ucapan, antara pikiran dengan lisan, iki ora sinkron. Pemaneh wong lanang bar padu karo bojone. Sajane ning ngarepe audien arep ngomong alhamdulillah. Kleru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo napa kelingan mau bar disentak bojone. Lah usah pinter-pinter wong lanang sentak saya itu goblok mendadak. Lah nomor 2. Siapkan cerita yang disampaikan. Buku cerita sangat banyak sekali. Bahkan sekarang jangan bisa melihat di internet cerita Nabi Sulaiman metu kabeh, cerita Nabi Nuh metu kabeh. Sangat mudah. Tinggal bagaimana cerita itu antara awal, tengah, akhir, tokohnya siapa dan harus ngomong bagaimana itu harus ada di pikiran kita. Pendongeng harus pinter improve. Karena kalau tidak pinter improv, ada anak yang nakal, melayu, orang nakal, bocah jarang nakal. Ada anak yang sukanya lari-lari, itu jenenge semua dhisik. Kadang-kadang fokus pada anak yang lainnya ikut terbengkalai. Makanya ada bocah sing dongeng paling enak itu settingan besok itu. Saya pengen ketika di ceritanya besok yang jenengan di frame itu, gak apa-apa settingan, karena itu nanti buat jenengan sendiri. Artinya apa? Ada 1, 2, 3 anak sampai 10 anak jenengan syuting dari belakang, kemudian jenengan setting, bagaimana caranya cerita jenengan bagus. Ketika itu ketawa, mereka suruh ketawa aja. Karena itu dolop itu namanya. Juru dolop itu penting. Pak Seno itu susuk kondang almarhum dia karena ada juru dolop-dolopnya itu. Tukul itu jenengan kira yang di sekitarnya tukul itu dia itu gak dolopi. Itu dolopi itu. Akhirnya rakati lucu, gak ada ngomong dolope kene, wah akhirnya kita yang gak ikut, kita sebenarnya gak menganggap itu gak lucu, jadi ikut melu lucu. Ini saya aku sendiri itu melucu yang tidak ada dolopnya hari ini. Teman-teman bumi belas menang itu tas sepan-sepan ini mesti rumput ikut tekan jajan ini. Orang jadi guru PAUD sih kalian, guru PAUD bahagia. Nek omah rapati duit-duit, tak GBRI, ora ketemu bocahnya ya. Padahal aslinya yang munafik kan. Ya kan ceritanya. Yang ketiga, lanjut. Ya, lagi ya. Sekarang coba tangan kanan diginikan, tangan kiri diginikan. Yo. Dipakai tangan ke tangan temannya. Nah, gini. Sertanya gini, tangannya gini. Oh maaf ya, karena ini guru PAUD ya. Saya bilang tangan kanan begini ya, kanan. Saya harus pakai tangan kiri. Iya kan? Kalau saya pakai tangan kanan, jenengan itu tangan kanan. Nah, tapi kok gede-gede, tapi kalau sampai ke cilik ya. Ya tangan kanan begini tangan kanan. Ya, jadi tangan kiri begini. Tangan kiri begini, monggo. Nah, sekarang ketika saya bilang pergulu, ya, silakan nanti langsung tangan kanan menangkap, tangan kiri berusaha menghindar. Oke ya? Oke. Kalau saya bilang pergulu, dimulai dari cerita dulu. Pada suatu ketika ada seorang anak yang ingin belajar mendongeng, akan tetapi anak itu sudah tua, sehingga disebut dengan barang antik atau perlawasan. Belajar di pergulatan. Ini menimbangkan otak kanan, otak kiri, otak tengah itu dumelu kabeh iki. Nek kira-kira rasional ya dipakong untuk otak-otak. Pergulatan yang mengakibatkan satu sama lain harus saling berlomba-lomba untuk mendapatkan trofi dari bupati dan mendapatkan hadiah HP insya Allah untuk berkreasi yang akan diumumkan pada pertemuan hari santri tanggal 22 Oktober.
dan berguru sendiri. Apa saya kira? Wong itu nih, Pak, saya kira wong itu ini kenangan, Pak. Wong itu ini cekal-cekalan tangan ini kira apa? Wong lanang cekal-cekalan tangan, darane homo. Yakin iku, wong itu ini wani nganggo pakaiane wong lanang. Wong lanang ra wani nganggo pakaian wong itu. Wong itu nganggo pecis wani, pas ki berangkat kae. Pecisan ki mboten. Lah wong lanang ora ana sing budungan. Tenan iku yakin. Makane ana wong wedok nganggo pakaiane wong lanang diarani apa jenenge maco? Apa ora maco? Apa jenenge? Tomboy. Maskulin tomboy. Wong lanang nganggo pakaian wong wedok arane banci. Iki lho wong lanang makane rata-rata lanang mati di dhisik perkara. Tersiksa di dunia. Oke, lanjut Mas. Sikit meneh, 15 menit. Mudah-mudahan enggak sampai. Lebih interaktif kepada anak. Anak itu tidak bisa ketika kita biarkan seperti ini. Ini tuh harus beda dengan perlakuan orang dewasa sama anak beda. Halo anak, caranya begitu. Orang terus, halo anak. Bagaimana kakak kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kalau kalian nggak baik, berarti saya baik. Ini guru cuek. Ini insya Allah bocah ora tertarik sama sekali. Yo piye caranya bocah itu interaktif? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Jenengan tangannya mau ngene sih sama. Ora, siapa mau angkat tangan? Ya wis ora bakal direspon, yakin. Bocah cilik-cilik itu Masya Allah. Nek karo wong niku kok ping biasa-biasa, lebih biasa lagi anaknya itu. Tapi jenengan kok bagus sekali. Padahal biasa banget. Bagus sekali. Ya kok pinter dan orang itu berkembang. Anak kula niki sakniki iso berangkat. Pinter iso berangkat. Tepuk tangan. Ngene iki. Kis bae kan. Ada saya tahu kis bae kok ngene. Kadang ngene iki to, mak ngono to. Ayo, topi saya kuda. Iso. Ngono dari pinter, si cilik. Anak gede. Isi so nyapu, so masak, kadang ora pinter-pinter. Lha iku berkembang niku. Bocah iki ya Allah, kadang wong tua iki terlalu berlebihan. Ono anak tiba, ora nangis. Kuwi pinter, lho pinter. Padahal ora nangis wae pinter. Ya Allah. Nangis ora pati pinter lho. Bahasa suatu ketika anak itu tiba sekolah lantai 3. Ora nangis. Orang nangis, menang wae gitu. Nah, terus anaknya menang wae. Anaknya pinter. Lah bapaknya sing nangis, bapaknya sing goblok. Jadi harus interaktif ya Mas anak-anak itu enggak bisa kita harus hanya mengandalkan wajahnya sesuai kita. Lanjut nomor 4. Tidak perlu menghafal dongengnya. Jadi jangan tidak perlu buku itu dihafalke. Yang penting itu poin-poinnya aja. Kalau jangan terlalu menghafalkan buku dongengnya, nanti jangan akan terlalu hafalan di situ. Kalau bisa waktu dongeng itu dibacakan nggak apa-apa. Jadi nih besok itu lombanya ketika harus menceritakan tentang santri, jangan boleh membaca buku novel-novel santri sang kiai. Kemudian novel-novel tentang santri bagaimana menceritakan santri itu pengen menjadi sabun gitu ya. Tenang. Ono santri ini pengen jadi ciduk, menghayal hayalan santri. Santri lanang. Aku mau pengen jadi apa? Aku pengen jadi ciduk. Bisa dulu santri wedok dan acuh. Ono mana? Aku pengen jadi aduh. Bisa digosok-gosok aku pengen jadi sabun. Malah itu nempel-nempel. Loh ngono kuwi. Tapi itu adalah cerita-cerita yang tidak layak untuk anak-anak. Anak-anak ceritanya ya sing wah, sing seneng-seneng, sing mereka itu membayangkan. Jadi seorang pendongeng harus bisa membuat mereka itu terhanyut dalam imajinasi. Enggak perlu menghafalkan bukunya. Lanjut Mas. Kurang kita lagi 4 lagi. Ekspresi wajah. Jadi kalau kita hanya sekedar biasa-biasa, wajah kita memang harus meyakinkan. Bapak Ibu, kalau anak-anak itu sudah yakin pada wajah kita seperti orang, misalkan nanti ada materi selanjutnya gestur, itu simbah-simbah dengan mudah, lambe gitu. Halo. Nanti ketika omongannya juga begitu, harus digeroyok-geroyokin. Wah, orang kaya bodoh. Iki. Wah, iki kudu melu. Tadi lah ya bener-bener. Wah, ini bagus sekali. Kalau itu dilihat kira-kira si Mbak mau ikut ya? Wah,
Simbah sebenarnya mau ikut. Makanya Simbah itu ngene iki, Simbah sebenarnya mau ikut, tapi karena Simbah sudah tua. Wih, bocah kita kagak mau gede biasa, tapi kagak cilik-cilik. Wah, iso Simbah. Jadi kita main-main peran. Orang yang tokoh itu nggak hanya sekedar satu. Nanti lanjut, ada yang masalah tokoh. Nah ini karakter tokoh. Itu tokoh Gatot-Kaca nih. Yang paling aneh-aneh itu di dalam bahasanya. Dalang itu wayang mati diuripke, wayang menang diobake, wayang raiso gelut diperangke, wayang menang diomongke. Itu dalang. Makanya saya ketika diwawancarai sama teman-teman dari UIN itu tidak berlebihan. Ini tidak berlebihan. Ketika kita menjadi seorang dalang, seakan-akan loh, kita menjadi Tuhan. Jadi koyo jadi pangeran awak dhewe. Lah wayange mati awak dhewe sing uripke, wayange meneng awak dhewe sing ngobahke, wayang meneng awak dhewe carane dadi guyu. Makanya ketika mayang itu mudah, ada bonekanya. Tapi ini pendongeng bercerita hanya modal ini tanpa ada bantuan apa-apa. Tapi nanti akan ada materi sekiranya jenengan bisa membawa boneka dan sebagainya. Tokoh, karakter, harus tahu karakter ini mau dibuat apa. Karakternya Bang Jarwo, wongnya gerusak-gerusu. Karakternya Sopo, wongnya monat-manut. Karakternya Pak Haji, senengane nuturi, gitu. Sehingga kita harus bisa menurunkan tiga-tiganya, ataupun bahkan lebih. Misalkan Bang Jarwo, kita menurunkan. Wih, Sopo, sini kamu Sopo. Masa kamu tuh gak mau bantuin ini dulu? Bang Jarwo lagi buat bakso. Yuk, DIW, sini yuk, tak beliin katrok. Misalkan seperti itu, kita kan sudah bisa. Iki Bang Jarwo tenang, menurut gue. Terus ngelona meneh, Pak Haji Jarwo, ente itu kalau menolong orang, kudu yang ikhlas, harus sesuai dengan sunnah, gitu ya Jarwo ya, menurut gue. Orang mana sih? Baik bos, menurut gue. Paling mana yang sopo wi? Baik bos. Sopo mau pulang ke rumah ya bos, kasihan sih bos. Wah nggak bisa, itu biasanya belum selesai. Lah masa kalau tinggal lihat saya nanti bagaimana? Ya. Ini kalau bisa dengan membuat ekspresi anak-anak itu merasa terharu. Wah, ini tokoh Jarwo yang selalu memaksakan, tokoh Sopo yang selalu mengalah. Patrick, aku tidak mau seperti ini Patrick. Walaupun aku sport, aku ini tidak mau menjadikan orang lain beban karena aku Patrick. Baik sportku, jangan begitu. Nanti saya bisa ikut sama kamu. Nah, menurut aku cerita mengarang-arang. Meneng, betul. Sama ini. Oh ini. Terus yang rada toy, janji deh. Win. 1, 2, kucing berlari. Habis lagi. Ini ramu jadi jenengan bisa membuat anak terharu. Adit, aku takut sekali Adit. Terus apa? Denny. Cacilnya dong ngerti nih gue. Bijik. Terkadang kalau praktek cacil-cacil ada ngerti nonton ini. Oke. Jadi karakter ataupun misalkan tokoh wayang seperti itu Gatot-Kaca suaranya gede. Bimo bapaknya soal gede meneh. Wah. Jadi 5 tokoh itu beda-beda. Pertama Puntadewa itu juga harus beda karakternya. Nyuwun pangapunten. Sang Hyang kula naik kathah papat anggen kula. Kula nyuwun ageng pacayu. Wah. Selampok ora tido-tido ra iso dadi wong apik tukang pisan pika ngono iki suarane Werkudara suara Janaka Kakang Prabu nyuwun pamunten kula mboten ateges badhe mirah-mirahaken kranten wonten ing Ngastina menapa dene Ngamarta ananging menika jejibahan kula kedah tapa brata nilaraken sedaya ingkang badhe dados ribeting penggalih kula lan kanca-kanca punakawan kekek sadulito mel suarane Semar. Petro biasa Petro kaya dhewe iki. Pak, ora ngomong iki Pak, iki Petro. Nek gareng rada cempreng. Pak, Petro ijan kebaikan. Ngono iki suarane gareng. Mbak kok tambah ngomong doble kae. Wah, ada koyo aku ya gede. Ayo kok aku ya. Woi, sing tenang. Materi kurang 5 menit nih. Sing tenang, ora apa-apa. Tangan belakang kabeh kayangan. Ono, sapa aku njaluk klem diponer molan jambu apa kae. Kalau pertangga jiwa jambu diponer molan. Kuwi karakter-karakter yang harus kita pelajari. Lanjut. Nah, berikutnya ini gajah dan semut. Ketika jenengan tak bilang gajah, oke, dengan kita semut kecil, coba gajah, semut kecil. Oke, sekarang dengarkan cerita kembali.
Suatu ketika di Bonbin Gembira Loka ada seekor gajah yang dikelilingi semut-semut kecil. Sekarang dibalik, gajah, semut. Ya, oke. Ketika sebutkan hewan-hewan yang termasuk hewan besar. Yang pertama badak, yang kedua gajah, semut. Nah, gampang itu tinggal nanti merangkai kata-katanya. Lanjut, tuh, kamu kena. Nah ini alat bantu yang tadi saya maksud bisa berupa boneka, bisa berupa wayang, bisa berupa apa? Misalkan jenengan punya kardus-kardus itu jenengan buat kayak boneka ataupun sekarang itu modelnya dongeng itu pakai itu loh, boneka tangan itu loh, yang bisa dia pakai tangan tapi dia bisa memeluknya. Dan dia ngomongnya itu tidak ketor. Misalkan ngomong, saya ini lamben ini tetap biasa. Saya tidak akan pernah menjadikan sesuatu ini saya ubah, tapi yang sudah pro betul itu kadang-kadang enggak ubah sama sekali. Menang, tapi dia bisa mengeluarkan suara. Itu dari mana? Suaranya dari gagasan. Ya, suara hati. Suara hati ini menang baik bosok kebatinan nih. Oke, menggunakan alat bantu bisa nanti silakan. Yang penting tidak sampai keluar frame. Artinya ketika nanti jenang syuting itu dongengnya itu alat-alatnya itu bisa dilihatkan di situ. Sekali lagi ya, jangan sampai wah aku tua serang-serang ini bukan. Itu jariah jenengan Bapak Ibu. Jenengan ketika bisa mengupload itu dan akan ditonton beberapa kali oleh orang, wow itu merubah nasib ataupun merubah sikap sifat yang asalnya dia itu antagonis menjadi dia itu orang-orang yang baik, menjadi dia itu orang-orang yang lebih bermanfaat. Itu adalah jariah panjenengan. Lanjut Mas, nomor 10. Nah, gestur tadi itu kira-kira marah ya, benar-benar marah. Mengenai bahkan nggak dilihat pun itu ketika kita harus menjiwai marah, sedih. Waktu saya wayang di UIN kemarin itu, kan Sunan Kalijogo membacakan kalimat thayyibah, kalimat syahadat kepada Puntadewa. Karena Puntadewa itu nggak bisa mukso tanpa adanya bantuan bacaan kalimat thayyibah di jimat Kalimosodo. Ada setelah dibacakan sambil membaca shalawat Jibril itu sinden dan wiyoga sallallahu ala Muhammad. Itu saya itu nangis. Padahal aku jalannya loh. Lah musuh jalannya malah nangis dewe. Dan itu aneh loh, itu karena penjiwaan. Sama ditantang sama dulu itu Habibur Rahman Al-Sirozi. Waktu itu saya belum bisa menjiwai. Waktu di acara, kalau kamu bisa menangis sekarang ini, tak jadikan bintang film. Raison. Ya wes, enggak apa-apa lanjut Mas. Ya, nomor 9. Waktu yang tepat. Kapan waktu tepat kita mendongeng? 1. Dalam kondisi anak-anak itu tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Nek terlalu kenyang, turah tenaga. Nek terlalu lapar, mereka seringut golek sego. Oke, makanya jenengan waktunya sedengan ya sekitar jam 8, jam 9 itu sudah jeda bagus. Sambil nek iso waktu sebelum tidur. Ada lagunya kayak dongeng sebelum tidur. Sakjane dongeng itu sak durunge turu mergo apa? Mereka bisa membayangkan apa yang diceritakan akan menjadikan tanaman dalam hatinya. Ketika hatinya ini bisa terbuka dengan cerita-cerita baik, maka anak-anak akan menjadi orang yang baik pula. Kenapa saya pakai 9? Karena kita di edit. Nanti ada banyak itu tapi tak cukup songo wae. Yo piye carane lah digado-gado oke ya toh. Termasuk jeneng kula Miko Cak-coy Patok Negoro. Iki songo. Ketika menggunakan kata 9 kosakata akhir gini, insya Allah dari 9 itu adalah angka yang sempurna. Ini 10 kan rapid sempurna, mergo sudah tergabung antara 1 dengan 0. Nek sempurna apa iso? Ana rata-rata negara iki sing kaya di Indonesia iki guru ku iso. Mangito Indonesia pinten? 9. Mojopahit 9. Siliwangi Brawijaya 9. Wali Songo huruf pira? Songo, makanya Isa ini yo tetap ber-NU harus Songo. Atau gini, tepuk tangan dong buat NU. Terima kasih. Terakhir mungkin ya Mas? Celing. Nah ini yang terakhir adalah tepuk pundak. Coba sekarang tanya diangkat semuanya, Bapak Ibu. Tempelkan pada pundak temannya yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Ya, karena di buku kayak gini. Temanku.
Ayo berbakti untuk NU lewat pergulu. Dengan berkisah, mendongeng, bertutur untuk anak-anak nanti di kemudian hari. Umpama sesuk aku ora duwe duit. Kenapa yang mereka tenan nih? Tulung utang. Ya sekarang segini ya. Kasihkan pada pundak teman-teman yang kiri. Yo. Besti. Sekarang dan nanti. Ayo kita tetap berbakti. Mendidik anak-anak. Usia dini. Ayo ikut lomba. Mendongeng. Di hari sakti. Umpama sesuk. Kowe ra duwe duwe. Kok njaluk utangi. Lah iki rada suruh kok ora sudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.